Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Zain Al-Haddad dengan NIM 4322511147 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai data surveillance kesehatan kerja di PTX Surabaya tahun 2018 hingga tahun 2019. Untuk informasi umumnya sendiri, data surveillance kesehatan kerja PTX tahun 2018 hingga tahun 2019 digunakan untuk mengetahui dan memantau kondisi kesehatan pekerja. Melalui pendataan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pihak perusahaan. Untuk gambaran variabel sendiri sebenarnya ada 11, yaitu yang pertama tingkat kebisingan, kedua vital sign, ketiga gula darah, keempat kolesterol, kelima kebiasaan olahraga, keenam asam urat, ketujuh kebiasaan merokok, kedelapan keluhan pernafasan, kesembilan hasil urusan dada, kesepuluh hasil audiometri, dan yang terakhir keluhan subjek low back pain. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, dua variabel yang memiliki korelasi. Yang pertama yaitu ada analisis status gangguan pendengaran pekerja berdasarkan tingkat kebisingan area kerja di PTX tahun 2018 dan 2019. Jadi, berdasarkan hasil pendataan dari 80 pekerja di PTX, jumlah pekerja yang terkena gangguan pendengaran mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Jumlah total pekerja yang mengalami gangguan pendengaran pada tahun 2018 jumlah 41 orang. Sedangkan jumlah total pekerja pada tahun 2019 sejumlah 22 orang. Dengan catatan, tidak dapat dipastikan alasan dibalik adanya penurunan angka yang terjadi di tahun 2019 karena data yang kami dapatkan dari perusahaan tidak tercukupi ataupun terbatas. Nah, ini merupakan tampilan lebih lengkapnya lagi untuk eh, jumlah pekerja yang mengalami gangguan pendengaran di tahun 2018 sejumlah 41 orang dan di tahun 2019 sebanyak 22 orang. Di sini untuk tingkat kebisingan 85 desibel mengalami penurunan sebanyak 5 orang. Untuk tingkat kebisingan sebesar 86 desibel mengalami penurunan sebanyak 1 orang. Untuk tingkat kebisingan 90 desibel mengalami 4 penurunan. Yang terakhir mengalami penurunan secara total yaitu pada tingkat kebisingan 92 desibel. Nah, kesimpulannya, melalui perbandingan data tersebut dapat diketahui gangguan pendengaran dengan paparan kebisingan 92 desibel sudah tidak terdeteksi pada tahun 2019 dengan total 0 pekerja dibandingkan dengan data tahun 2018 dengan total 9 pekerja. Namun, untuk paparan kebisingan 85 desibel tetap menjadi penyumbang kasus gangguan pendengaran secara konsisten yang jumlah pekerjanya tidak jauh berbeda penurunannya dari 2018 ke 2019. Maka dari itu diperlukannya ada pengendalian lanjutan ataupun rekomendasi lanjutan agar penurunan eh, gangguan pendengaran pada pekerja lebih maksimal. Sebelumnya, saya akan memberikan informasi tambahan bahwa jumlah pekerja tidak ada perubahan atau sama persis. Begitu juga dengan misalnya 10 orang yang bekerja di tahun 2018 masih bekerja dengan orang yang sama ada di tahun 2019. Jadi tidak ada perubahan jumlah maupun orang yang bekerja. Nah, selanjutnya untuk memaksimalkan penurunan tingkat gangguan pendengaran, khususnya tadi pada paparan tingkat kebisingan 85 desibel, maka dilakukanlah hierarki pengendalian yang dimulai dengan eliminasi. Tetapi pada kasus ini tidak dapat menghilangkan sumber kebisingan ataupun tidak dapat melakukan eliminasi karena perusahaan membutuhkan bantuan mesin untuk proses produksi. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti mesin lama dengan mesin baru yang menghasilkan tingkat kebisingan lebih rendah. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik, memasang peredam suara pada mesin. Yang keempat ada administratif, yaitu melakukan rotasi jam kerja yang sesuai standar operasional.
Lalu menerapkan pembatasan waktu kerja, membuat program pemeriksaan audiometri secara berkala, dan membuat ruang kontrol terpisah dari operator. Yang terakhir yaitu adalah alat pelindung diri menggunakan earplug ataupun earmuff. Nah, rekomendasi yang bisa saya berikan atau yang menurut saya paling efektif yang dapat dilakukan oleh pihak ini maksudnya pihak perusahaan untuk pekerja, yaitu melalui pengendalian rekayasa teknik dengan memasang peredam suara pada mesin untuk mengurangi kebisingan secara langsung pada sumbernya. Pemasangan ini dapat melindungi semua pekerja dari risiko titik paparan dan disertai dengan penggunaan APD berupa earplug ataupun earmuff agar lebih optimal. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah analisis kebiasaan olahraga dengan permasalahan hipertensi pada pekerja di PTX tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil pendataan dari 80 pekerja di PTX, jumlah pekerja yang mengalami hipertensi eh, terdapat angka penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Jumlah total pekerja yang mengalami permasalahan hipertensi pada tahun 2018 sejumlah 22 orang, sedangkan jumlah total pekerja pada tahun 2019 sejumlah 20, mohon maaf, sejumlah 12 orang. Dengan catatan sama seperti sebelumnya, tidak dapat dipastikan alasan yang jelas di balik penurunan angka yang terjadi di tahun 2019 karena keterbatasan ataupun tidak cukupnya data yang kami dapatkan dari pihak perusahaan. Ini merupakan tampilan lebih lengkapnya untuk pekerja yang mengalami hipertensi pada tahun 2018 dan pada tahun 2019. Dapat dilihat pekerja yang mengalami hipertensi untuk kelompok kebiasaan olahraga yang rutin terdapat 8 orang pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 5 orang di tahun 2019. Lalu untuk kelompok pekerja rutin, mohon maaf, untuk pekerja yang jarang berolahraga, terdapat 14 orang yang mengalami hipertensi pada tahun 2018 dan berkurang pada tahun 2019 menjadi 7 orang. Kesimpulannya, pekerja yang rutin olahraga berjumlah 22 orang dengan 8 orang yang terkena hipertensi pada tahun 2018 dan 5 orang terkena hipertensi pada tahun 2019, sedangkan pekerja yang jarang olahraga berjumlah 51 orang dengan 14 orang terkena hipertensi pada tahun 2018 dan 7 orang terkena hipertensi pada tahun 2019. Melalui perbandingan data tersebut dapat diketahui pekerja yang mengalami penurunan permasalahan hipertensi dari 2018 ke 2019 sebanyak 10 orang. 3 orang dari kelompok rutin olahraga dan 7 orang dari kelompok jarang olahraga. Nah, menariknya teman-teman, dari data yang disajikan, kelompok rutin olahraga justru memiliki persentase terkena hipertensi lebih tinggi 9% dari kelompok yang memiliki kebiasaan ataupun jarang olahraga. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerja yang memiliki kebiasaan olahraga belum tentu tidak mengalami permasalahan hipertensi. Bisa saja mengalami hipertensi seperti data yang ada ataupun yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk informasi tambahan sama seperti yang tadi, jumlah pekerja dan orangnya masih sama antara tahun 2018 hingga tahun 2019. Balik lagi di kesimpulan karena masih ada eh, pekerja yang mengalami hipertensi. Untuk memaksimalkannya, kita dapat melakukan hierarki pengendalian dengan yang pertama yaitu eliminasi menghilangkan sistem kerja lembur yang berlebih ataupun overtime terutama pekerja yang terdiagnosis hipertensi. Yang kedua yaitu melakukan substitusi berupa mengganti menu makanan di perusahaan dengan menu seimbang yang rendah garam, natrium dan lemak jenuh untuk pekerja. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik membuat pos pemeriksaan mandiri di setiap departemen dilengkapi dengan tensimeter digital otomatis statis.
Nah, yang keempat ada administratif, yaitu melakukan pemeriksaan rutin bagi seluruh pekerja dan rotasi shift kerja bagi pekerja yang mengalami hipertensi agar mendapatkan waktu pemulihan atau recovery yang baik. Yaitu yang terakhir ada APD, menggunakan kartu identitas medis bagi pekerja yang mengalami hipertensi saat bekerja. Jadi perusahaan dapat menyiapkan kartu identitas untuk pekerja yang mengalami riwayat hipertensi. Nah, rekomendasi yang bisa saya berikan ataupun yang menurut saya paling efektif yang dapat dilakukan yaitu penyediaan menu makanan rendah natrium dan sehat oleh pihak perusahaan. Nah, pekerja yang memiliki kebiasaan rutin olahraga, mohon maaf, jarang olahraga dan tidak pernah olahraga pun dapat menghabiskan waktu kerjanya selama shift dengan mengkonsumsi makanan yang disediakan perusahaan. Menu makanan yang rendah natrium dan sehat dapat membantu menurunkan tekanan darah tanpa bergantung pada kesadaran personal pekerja untuk berolahraga. Selain itu, dapat disertai dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar lebih optimal, karena tidak diketahui sebelumnya mengapa alasan dibalik adanya penurunan angka hipertensi pada pekerja PTX Surabaya. Sekian, terima kasih presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.